الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد القائل وخير نسائها خديجة، والقائل لقد رزقت حبها فأنا أحب من يحبها، وعلى آله وصحابته المهديين وأزواجه التي تشرفنا بعشرة سيد المرسلين، خصوصا خديجة الكبرى التي نارت وفازت بخدمة خاتم الأنبياء والمرسلين، وشهدت يوم بعثة رسول رب العالمين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر المرء مآل الأحد وإن لم يعمل بأعماله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh agama, yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati segenap kedua orang tua kita, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para tokoh masyarakat, pemuka masyarakat, Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bersyukur kita kehadirat Allah, di mana di pagi menjelang siang ini kita dapat bersama-sama mengangkat kaki, mengabulkan undangan saudara kita di tempat ini, di rumah saudara kita, guna dalam rangka acara pembacaan manhaj salah satu daripada aulia Allah Subhanahu wa taala, sekaligus acara haul yang namanya tadi kita sebutkan ketika membaca tawassul. Mudah-mudahan kita yang berhadir pada kesempatan ini mendapatkan barakah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita kecil, besar, lahir maupun batin seumur hidup, dengan barakah kita berkumpul seperti ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula kita mengucapkan salawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Sebelumnya turut pribadi mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya, yang sebesar-besarnya kepada sahibul hajah, tuan rumah, yang telah memberikan satu kepercayaan kepada diri pribadi untuk datang berhadir pada hari ini membacakan manaqib aulia Allah Subhanahu wa taala, yaitu manaqib istri dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manaqib ibunda Sayyidatuna Khadijah al-Kubra.
Mudah-mudahan nantinya dengan dibaca manaqib ini sesuai dengan hadisnya baginda Nabi Muhammad SAW, kita semua yang berhadir mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna zikril awliyatillahi ta'ala tanzilur rahmatu wal barakah. Ketika dibaca manaqib aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di ketika itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa terus menerus menurunkan rahmatnya kepada orang-orang yang berhadir di tempat itu, orang yang membaca manaqib dan orang-orang yang ikut serta mendengarkan pembacaan manaqib tersebut. Di dalam hadis tersebut dibawa dengan kalimat fi'il mudhari, tanzilu, nazala yanzilu, yanzilu yanzilani, tanzilu. Ini adalah fi'il mudhari. Orang yang belajar di pondok pesantren, dia mengetahui ilmu alat nahwu, sharaf, mantik dan balaghah. Pengertian daripada ilmu nahwu, sharaf, mantik dan balaghah dari kalimat fi'il mudhari adalah lil hal wal istiqbal tufidud dawam, terus menerus. Inda zikril awliya illahi ta'ala, ketika dibaca biografi, sejarah, manaqib para awliya Subhanahu wa Ta'ala, maka akan selalu detik itu diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmat, dan di masa yang mendatang pun akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmat. Jadi kada salah kita mengartikan senantiasa diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmat. Rahmat ini boy karena ada nilainya. Kadang kita umat Nabi Muhammad ini cuma memikirkan materi, memikirkan yang namanya harta benda, tetapi tidak memikirkan dan bertafakur apa yang dimaksud dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang yang sudah mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sudah dijamin orang ini akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kadang istilah insya Allah itu kadang pasti bahagia, pasti mendapatkan kedamaian. Bila orang itu misalnya habis membaca manaqib, habis mendengar pembacaan manaqib, lalu rahmatnya itu kelihatan yang ada timbul di dalam dirinya, berarti orang itu masih banyak kesalahan di dalam dirinya, masih ada salah. Nabi menjelaskan dan menyatakan inda zikril awliyaillah tanzilur rahmat, itu pasti. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, itu adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hakikatnya. Ini pasti terjadi. Bahkan apa aja orang itu orang tulak rajin mana ke manaqiban, di mana ada pembacaan manaqib, tulak, tapi kelihatannya apa? Bina daurnya di rumah terus, bakal lagi terus laki binian, anak orang betangisan aja terus karena pukuli, itu ngarannya kurangnya dalam kesalahan jadi ada. Banyak kotornya daripada rahmat yang datang kepada dirinya, sehingga tidak ada fungsinya. Karena ada fungsinya rahmatullah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang jelas garis besarnya kepada kita, orang yang ingin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu jalannya adalah perbanyak, bukan cuma satu kali, tetapi perbanyaklah mendengarkan pembacaan manaqib para auliya Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapapun dia.
Dan bukan hanya itu, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zikrul anbiya minal ibadah wa zikrus salihin kafarah. Dibaca sejarah para nabi-nabi, baik itu Maulid, Isra Mi'raj, peperangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan lain sebagainya. Orang yang mendengarkan dan ikut serta memperingati, di mana di situ disebut sejarahnya para nabi-nabi, khususnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka selama itulah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Sejam kita duduk di pembacaan Maulid Nabi, setengah jam kita duduk di peringatan Isra Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad, bahkan lebih daripada 1 jam, 2 jam kita duduk memperdengarkan pembacaan hadis-hadisnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka selama itulah nilai kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa zikrus sholihin kafarah, dan ketika dibaca manaqib, sejarah kehidupan para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, maka akan menjadi kafarah, penebus bagi dosa-dosa yang ada di dalam batang tubuh kita, di dalam diri kita. Alhamdulillah. Mata kita nang layau melihat nang kada diridhoi oleh Allah. Talinga kita nih nang tadang ngarakan secara kada langsung kepada hal-hal nang kada dipuji Allah oleh Allah. Orang berudukan seorang lewat batu tadangar, orang mengunjing terdengar, ya kan, secara kada langsung orang ini menggibah si anu, maka mata dan telinga kita insya Allah memperbuat hal-hal tersebut itu. Ketika kita berhadir di tempat di mana dibaca di situ manaqib auliya Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nilainya ketika kita setelah nanti pulang ke rumah masing-masing, ketika itulah kita sudah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam noda dan kotoran, yaitu noda dan kotoran dosa, baik yang dilakukan oleh mata, telinga, mulut, hidung, tangan, perut, kaki, dan lain sebagainya. Seluruhnya akan dibersihkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan barakah kita memperdengarkan pembacaan manaqib auliya Allah Subhanahu wa taala. Jangan kena di kampung tuh atau nyaku kata menggul itu yang mengucap kulit jangan disampaikan sini. Ini banyak yang khususnya di daerah Catur tuh kulit dia disampaikan sini tuh. Jangan hendak main-enteng-entengakan lawan kulit. Coba lihat di awak yang tuh kulit kah kadang ya. Coba ya hilangkan bang kulit awak yang tuh bakar. Cara orang mengajak menyampaikan kepada hakikat ini yang paling banyak caranya. Ulama-ulama besar sebagaimana kita lihat di daerah Kalimantan, Datuk Kalampayan, turun ke bawah lagi yang lebih kita kenal, ya kan? Almarhum Guru Sekumpul yang masih hidup di martab banyak di Barambai sana, ayah anda Kiai Haji Muhammad Baqir. Mereka membawa, mengajak umat Nabi Muhammad agar sampai ke hadrat Allah, agar sampai ke hadratnya Rasulullah melewati jalan luar dahulu. Dan kita sudah melihat juga hadisnya Rasulullah, zikrul anbiya minal ibadah wa zikrus sholihin kafarah. Artinya kan secara harfiah dulu
Jangan hanya memikirkan arti secara ma'ani, secara ma'nawiyah, secara harfiah, secara zahir dulu. Apa bacaannya? Apa artinya? Apabila ada tuh di kampung kita, siapakah orangnya? Kadang mengenal Tuhan, kadang mengenal setengah Tuhan, dan anu orangnya. Baik perkataannya tentang masalah ilmu kesempurnaan, ilmu ma'rifatullah, ilmu wahbi, dan ilmu-ilmu yang lebih mendalam. Apabila mulutnya mengeluarkan, menjelekkan, mengentengkan akan syariat Nabi Muhammad, jelas orang itu kadang makrifat lawan Allah Subhanahu wa taala. Titik. Takunakan jadian ketuan guru aja. Kadang istilah orang itu kalau sudah mengaji lalu kenapa aja itu ulit masih belum mulai sampai lagi ke isi lagi. Nah ya katanya orang mengucapkan kalimat itu apabila kada bertobat kepada Allah dan meminta ampun kepada Allah, nyepulahannya lawan siapa ketulahan? Lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jangan sampai ada. Artinya ulun menyampaikan kayak gini, kita nimpat belajar misalnya. Nah setelah kita mengetahui empat belajar itu, maka pelihara baik-baik ilmu yang sudah masuk ke dalam batin kita ini. Jadi ulunnya ada besi guru almarhum Sidin ini salah satu buyut Datuk Kalampayan. Umur Sidin kurang lebih sekitar hampir 100 tahun, rasanya kada hilap 3 tahun jadi 100 tahun. Jadi beliau ini bergelar dengan Muammar. Arti Muammar itu orang yang lanjut usia panjang umur. Nah, beliau ini ditahuni oleh murid Sidin, oleh jamaah-jamaah. Ujar murid-murid Sidin, di antaranya bertahun lawan Sidin. Sidin ini video dengan kait lantaran Tuhan. Kayak apa caranya nih supaya kami ini kawan dapat ilmu kayak pian itu. Lalu ujar Sidin kadang ngalih cuy, kadang ngalih. Sebujurannya ujar Sidin kadang ngalih cuy, mendapatkan ilmu kayak apa ini kadang ngalih. Amalannya kada banyak dan kada memerlukan bacaan. Bah, nampak ujar murid tadi. Nah, jadi ketika ujar Sidin hendak nangkaya aku ini, amalannya dua. Apa? Satu ujar Sidin. Coba kita melihat ujar Sidin. Nangaran manusia itu ujar Sidin. Satu, pasti melihat, ya. Ini normal nih penglihatannya, pasti melihat. Kedua, pasti mendengar. Nah, dua macam ini ya Sidin nanti pelihara. Seseorang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala lantaran pertama diawali dengan yang namanya penglihatan. Penglihatan. Kita menjadikan apa? Jadi kita sambat orang melihat. Satu. Dua, kenapa kita jadi berbuat maksiat, kita menggibah dan mencela orang? Dikarenakan mendengar. Bila dua macam ini kada bisi, mengapa anak disambat? Melihat kada, mendengar kan? Mendengar kada, juga kada. Nah, jadi Sidin, rahasianya untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Pertama, apabila kita melihat hal-hal yang tidak beres, hal-hal maksiat yang dikerjakan oleh seseorang, maka masukkan ke dalam otak dan masukkan ke dalam batin. Ingat, habis itu tutup mulut, jangan disambat lagi. Dua, setelah kita mendengar si A, si B, dia memperbuat hal-hal yang kada nyaman didengar, ini itu ini macam-macam yang disambat orang, kita mendengar, masukkan ke dalam otak, andak di dalam hati,
cukup muncul, cukup kita nang mengikutinya, jangan sampai dikeluarkan. Itu ada rusaknya. Melihat orang berbuat maksiat, iya, mudah-mudahan dia dapat taubat, agak mendapat taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambilnya gitu, dan alhamdulillah dan aku pada dengan itu. Cukup sudah kita melihat itu. Ingat, muntung jangan sampai lagi yang jangan ada aku semalam melihat di bangunan di pinggir jalan. Nah, apabila kita mengeluarkan itu, nah setelah kita melihat, setelah kita mendengar, maka apa yang kita ucapkan oleh mulut itu menjadi rusak. Jangan berharap dan bermimpi orang itu akan musyahadah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, musyahadah kepada nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih-lebih lagi kita musyahadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisahnya jadi muntung musyahadah, padahal sejujurnya kata Allah musyahadah dengan sempurna dan dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena dihalangi oleh muntung yang mengeluarkan dari itu izin amalan itu izin. Karena banyak amalan itu dan kadang memerlukan bacaan, melihat, dah cukup seorangnya. Jangankan lawan orang jauh, bini aja nang sakamar sabantal sakalambu kan ada mengisahkannya, apalagi lawan orang. Ini kada imbah datang ke sini ke situ, imbah datang di salon pengantin di sini di situ, mendengar dan melihat hal-hal macam-macam. Kalau mah mau obrol pandir lawan laki, lawan bini, lawan orang yang ada di rumah ini, rusak jadinya. Apabila dia kada bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi, jangan berharap dan bermimpi mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang kita ini banyak mendapatkan ilmu yang mubarak, bukan ilmu yang bermanfaat. Ilmu itu sejujurnya sama, beratan baik, kadang-kadang baiknya. Cuman setelah masuk ke otak kita, ke batin kita, ke diri kita, nah kita lah yang mengolah ilmu itu baik apa ada. Dan kita kalau mengamalkan, dan kita mendapat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baru kita masuk kepada pembacaan manaqib Siti Khadijah radhiyallahu anha. Secara ringkas, Siti Khadijah radhiyallahu anha adalah orang yang selalu menyaksikan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sebelum beliau diangkat menjadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan sampai beliau terakhir menghembuskan nafas di alam dunia ini. Kurang lebih sekitar 15 tahun muslimin berkumpul lawan Rasulullah. Siti Khadijah radhiyallahu anha selama hidup beliau, Rasulullah tidak pernah mengeluh, tidak pernah merasakan hal-hal yang menyakitkan hati dan batin beliau. Ujar Rasulullah, selama aku berumah tangga lawan Siti Khadijah radhiyallahu anha, aku kada pernah melihat Siti Khadijah itu memperbuat sesuatu hal yang sesuatu itu mengecewakan lawan diriku. Saking menjaganya nih, ya kan, menjaga hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pernah menyebutkan. Nah, kita sebagai umatnya Rasulullah hendaklah mencontoh akan akhlak dan budi pekertinya Siti Khadijah radhiyallahu anha. Kaina dahulu kita lawan Rasulullah tuh kaina dahulu. Kita lawan abah, lawan mama kayak apa? Kita lawan laki kayak apa? Bagian apa kok? Ramai gitu. Tapi kalau tahu lah, lakas makanan deh. Kita tuh lawan laki kayak apa? Lawan kuitan kita kayak apa?
Ini banyak umat Nabi Muhammad nang pangkung, ngerti lah pinta pangkung lah. Artinya salah meletakkan keadaan. Tidak sedikit orang yang datang ke rumah ulun curhat, bahasa orang ini bakesah lawan ulun. Apa kisahnya? Setelah dia seorang perempuan ini bersuami, membangun rumah tangga, banyak bini ini hendak mengutamakan lawan abah mamanya. Jujur kada bu, tunang nang sudah balaki tunang, pikirakan laki, jangan memikirkan abah lawan mama. Paham lah? Kadang beli sudah berlaki ini masih tidak memikirkan hendak memberi mama duit, hendak menukarkan sidin baju, hendak menukarkan sidin salawat lain, macam-macam dipikirkan. Itu bilanya pian berpikiran mengenai itu. Sedangkan pian kalau memikirkan laki pian, laki itu tak pikirkan hendak ditukarkan baju, ditukarkan anak salawat dan sebagainya. Pian dulu apa lawan laki itu mau kada mau. Karena seorang istri, seorang wanita apabila sudah izab kabul lakinya, lawan mintua dari puterima nikahnya anak pian si anu bin si anu, atau biar pengurus lah menikahkan puterima nikahnya si anu binti si anu dengan mahar 10.000 rupiah tunai. Nah, maka kewajiban pian sebagai anak lawan orang tua itu sudah berpindah lawan laki. Kada ada lagi hubungan urusan kewajiban itu lawan kuitan itu kada ada lagi. Lain halnya seorang laki-laki. Nah ini berterus menerus. Nah ilmu nang kayak ini nanti kaji dahulu. Ilmu yang kayak ini nah dipelajari dahulu supaya kita di rumah tangga itu harmonis, harum dan manis. Supaya rumah tangga kita ini baik, jangan sampai harmonis juga tapi haul menangis. Setuman bakal lagi. Gara-gara apa? Gara-gara kuitan seorang nih hendak lawan kuitan, memberi kuitan tuna basi simpanan. Pian tu bilanya memberi abah lawan mama boleh, sedangkan pian kada berizin lawan laki hendak memberi abah lawan mama, maka ingat pian memberi itu nah kalau bapak lah kada malahan dosa nang pian dapat. Apakah duitkah, bajukah, wadaikah, gangankah, nasikah, pian julung lawan kuitan. Bila kada bapadah lawan laki, pian berdosa. Dan bila kada minta ampun lawan laki, durhaka. Jangan berharap dan bermimpi pian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Coba lihat Siti Khadijah radhiyallahu anha. Beliau menjadikan Rasulullah laksana raja. Kada pernah Rasulullah sakit hati, kada pernah. Gara-gara ini sidin. Saking mulianya istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebelum menghembuskan napas yang terakhir, beliau berpesan, beliau berwasiat kepada anak beliau yang bernama Fatimah Zahra radhiyallahu anha, kena sampai akan lawan Amerika lah. Apabila misalnya aku ini meninggal dunia dan Abah Hikam ini kita berdakwah menyampaikan syariat, menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Sidin kada ada berisi apa-apa lagi, dan berdakwah ini jangan melewati yang namanya lautan ataupun sungai, sampan dan jukung ataupun kapal kada ada, maka kada ada nang diulah juga, kayu kada ada, atau misalkan batang kada ada, maka jangan hendak kau menyeberang ke seberang nih dan diulah. Maka andai kata tulang belulangku, kata Siti Khadijah radhiyallahu anha, kawa dirakit untuk menjadi perahu, bongkar kuburku dan ulah rakit menjadi perahu agar abaikan kau menyeberang berdakwah meluaskan agama Allah Subhanahu wa taala. Sampai kayak itu sedikit berpesan dan berwasiat kepada Siti Fatimah
Az-Zahra radhiyallahu anha. Kalau kita sudah mengetahui jasa beliau demikian, adakah setahun sekali minimal kita mengenang akan Siti Khadijah radhiyallahu anha? Kalau kita banyak mendengar dari pengajian-pengajian yang ada di kampung-kampung dan ceramah-ceramah agama yang disampaikan oleh para alim ulama dan para pendai-pendai, adanya kita di alam dunia ini barakah nurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ingat satu lagi, ingat kita bisa beramal ibadah dengan sebab Siti Khadijah radhiyallahu anha. Ini banyak orang yang kada ingat di sini ya. Ingatnya lawan Rasulullah, ya terus lawan Siti Khadijah hari ingat. Pikirkan dia, 2/3 Mekah kekayaan itu dimiliki oleh Siti Khadijah radhiyallahu anha. 2/3 Mekah ini semuanya di malam pertama diserahkan, dihibahkan, diberikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diberikan, dihadiahkan. Kadang berhitung ting bawaan ulun, bawaan pian mana? Kada di malam pertama. Kadang gampangan lah 2/3 Mekah tuh. Urang na panyuginya kada ada kau panyugi. Bang waktu itu selain daripada Siti Khadijah radhiyallahu anha, di malam pertama harta diberikan lawan Nabi. Kada ada istilah mina amun pakai biar kita berhitung diberikan arti diberikan itu habis hak ngarannya, berarti ngarannya ampun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah berdakwah, yang belum makam di Madinah nih, berdakwah sampaikan agama Allah, agama Islam, syariat agama Islam, terus berkembang sampai lawan kita. Sidin kawa berdakwah itu siapa nama ongkosi? Siapa nama menjulungi duit? Siapa nama menjulungi harta? Yaitu Siti Khadijah radhiyallahu anha. Sedikit sekali umat Nabi Muhammad yang mensyukuri, berterima kasih kepada Siti Khadijah radhiyallahu anha. Syukurnya cuma kepada Allah dan Rasulullah. Ingatnya kepada Allah cuma kepada Rasulullah. Tapi banyak orang yang lupa kepada Siti Khadijah radhiyallahu anha. Buktinya setahun sekali kada pernah mahaul Siti di rumah. Kada berduit guru aja. Mahaul itu kada mahal, isi duit banyak. Arti orang mahaul tuh biar tulak mahaul aja. Ini kayak ini nambah haulan. Nah, pernah dibaca biasanya orang baulan tuh selain daripada membaca manakib Yasin. Bisa kan baca Yasin? Bisa, alhamdulillah. Habis itu apa Raden? Terakhir tahlil. Kada bisa juga Yasin lawan tahlil, bisa Fatihah aja. Fatihah barang baca di rumah. Berniat di dalam hati mengenang akan jasa-jasa yang pernah diberikan oleh Siti Khadijah radhiyallahu anha, dan pahala Fatihah yang dibaca sekali itu dihadiahkan lawan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Nah, mengenang jasa Siti Khadijah radhiyallahu anha ini kadang berapa puluh tahun sudah hidup di alam dunia ini, mungkin kawan dihitung lawan jari. Artinya sedikit benar nih ingat jasa Siti Khadijah radhiyallahu anha. Oh kada mulai, yang penting nurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tuh orang yang ada pincar langsung ke situ. Yang tuh ada lantaran siapa? Abah lah, abah lawan mama. Abah lawan mama ada lantaran siapa? Lantaran Kai ada lantaran siapa? Lantaran Datuk. Bisakah pian langsung hendak berterima kasih lawan Datuk? Kada mungkin, juga kada mungkin. Apabila pian tu berterima kasih lawan Datuk, belum tentu berterima kasih lawan abah lawan mama. Tetapi bila dia berterima kasih lawan abah lawan mama, otomatis kai terumpat Datuk terumpat.
Bila pian berterima kasih lawan Siti Khadijah radhiyallahu anha, otomatis pian bersyukur dan berterima kasih kepada nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi pian bila berterima kasih kepada nurnya Rasulullah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belum tentu pian berterima kasih kepada Siti Khadijah radhiyallahu anha. Jelas? Disinilah duduknya etikat ahlus sunnah wal jamaahnya ini jangan ditinggal. Kadang orang tak etikat mana ahlus sunnah jamaah itu tak tinggal. Bila tak tinggal jamaahnya ini ya sama lawan Tuhan Muhammadiyah lawan hati kita. Jamaahnya inilah orang yang memakai berterima kasih kepada Siti Khadijah radhiyallahu anha. Hakikat Siti Khadijah radhiyallahu anha adalah nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jua ada namanya. Kamu kata paham kalau sudah disampaikan. Nah, di sini orang lagi menggawi mahal Siti Khadijah, mahal Siti Asyik sama radhiyallahu anha, mahal si Abdul Qadir Jailani. Andai kata kita besi guru dan guru kita meninggal dunia, kita mahal lawan perguruan ini perguruan puluhan tahun sudah empat mengaji puluhan tahun langsung kada pernah dia mahal lawan perguruan langsung berterima kasih Rasulullah Allah ini kada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dan syukurnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi diingat Siti Khadijah radhiyallahu anha minimal setahun sekali saparanakan kita tuh napas hendak buka tuh di bulan puasa kan sini meninggal di bulan puasa. Di bulan puasa itu setahun sekali minimal kita. Kalau bisa sebulan sekali. Kalau bisa lagi seminggu sekali. Makanya ada ulama-ulama, guru-guru yang mengadatkan, membiasakan, menjadikan amalan rutin membaca manaqib Siti Khadijah radhiyallahu anha dan bertahlil. Ada yang setiap minggu, ada yang setiap bulan, ada yang setiap tahun saja. Kemudian kita ada banyak sekeluarga seminggu gitu, wah ya kan? Zuhur misalnya sama makanan. Sebelum makanan, baca dulu di situ Yasin sekali, tahlil sedapatnya. Kalau sudah mikir akan membaca 100 membaca zikirnya itu asal adanya. Kalau di peroncongan sudah bertahlil aja misalkan 500 membaca. Harus ada beli iuran doa. Baca doa semampunya. Kalau bisa doa awal lebih nanti pulang nih misalnya doa awal ada apa kami lancar juga ya Allah. Nah kami membaca Yasin. Nah ringkasnya nih kami baca Yasin, baca tahlil, semua yang kami baca nih. Tadi apa halnya kami hadiahkan kepada para nabi-nabi, rasul-rasul, wali-wali, ulama-ulama, khususnya guru-guru kami siang yang tertinggal guru. Kemudian terakhir kita terkhusus lagi kami hadiahkan kepada istri Rasulullah yang bernama Siti Khadijah radhiyallahu anha. Walhamdulillah. Tahu ngarannya sudah itu. Kadang kita ini dialihkan oleh keadaan. Karena tapi duit, boleh. Padahal orang nama mahal itu lebih lagi mahal Siti Khadijah. Apabila diamaliyahkannya, maka orang itu akan para jagian. Amaliyah salah satu amaliyah sugih, amaliyah supaya dimurahkan Allah Subhanahu wa taala. Harta rezeki adalah mengamaliyahkan membaca manaqib Siti Khadijah radhiyallahu anha minimal 1 tahun sekali dan berhadiah bacaan Yasin, tahlil dan lain sebagainya. Guru mendapatkan jasa dari guru. Jadi manaqib Siti Khadijah ini terkenalnya dimulai dari Sayyid Maliki meninggal sudah. Jadi Sayyid Maliki membawa ke daerah Indonesia, disebar luaskan, lalu disarahkan, dialih bahasa, diterjemahkan.
ada yang terjemahnya Arab Melayu, ada terjemahnya bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Nah, sampailah kepada kita. Jadi dulu mengambil dari Abu Yusufri, ada lagi mengambil dari guru Abdul Salam, ada lagi mengambil dari guru Munawar dan guru-guru yang lainnya. Nah, semua mereka mengambil langsung kepada Sayyid Maliki. Sayyid Maliki ini muhaddisin, nah ada di Makkahul Mukarramah. Luar biasa. Almarhum Guru Sumpul Bahri ketika beliau tak kumpulan lawan Sayyid Maliki di Martapura sana, ujar sirin, apabila hendak melihat Rasulullah, rupaan Rasulullah kadang ngalih-ngalih di hati Sayyid Maliki. Sayyid Maliki ini diperangi. Sayyid Maliki ini beliau, abunya Sayyid Maliki ini dipadahkan ajaran sesat dan lain sebagainya. Sampai-sampai beliau mendapatkan fitnah ketika beliau sudah meninggal dunia beberapa tahun, kurang lebih sepenglihatan turun sekitar 5 tahun. Disuruh bongkar oleh Bubuhan Wahabi. Nah, lalu dibongkar. Ternyata Allah hendak melihatkan keistimewaan anugerah yang luar biasa kepada Abah Sayyid Maliki. Ternyata dilihat oleh orang-orang yang membongkar makam beliau, memadakan ajaran sesat tadi, Bubuhan Wahabi tadi. Lalu akhirnya dilihat seakan-akan beliau hidup di alam barzakh itu, di alam yang lahir itu. Rambut panjang, kuku panjang, sisi wetun panjang. Ada orangnya di yang lahir. Kain kapan sini pun ada salingan jual. Lalu akhirnya makam beliau menjadi titik aman karena beliau tadi dibongkar. Abu ya Sayyid. Jadi banyak sanad-sanad urusan hadis dan kitab-kitab khususnya urusan Al-Bushra, yaitu manaqib Siti Khadijah radhiyallahu anha al-kubra, itu ambilannya dari beliau. Dan beliau mengatakan orang yang mengamaliyahkan membaca manaqib Siti Khadijah radhiyallahu anha 1 tahun minimal 1 kali, maka akan dimurahkan Allah Subhanahu wa taala rezeki. Mudah kita kalau perhatikan ini, mudah kita kalau mengamaliyahkan minimal setahun sekali barang mengingat jasa-jasa beliau. Apabila awal ini sebulan sekali, menyakata kawat juga nang sebulan sekali, tambah di nang tarancak sekali lagi, yaitu seminggu sekali, sebulan sekali yang alih ya, apalagi seminggu karena dia nang alih sudah dipadahkan tadi sambil hendak makan tengah hari tadi dibacakan Yasin, mau langsung dengarnya. Dan arti mengenang itu kadang mesti orang banyak. Kadang kita ini dialihkan dengan yang namanya gengsi, ya kan? Bukan orang banyak ada akun. Itu orang gengsi ya, jadi itu orang tertipu. Orang kan orang mikirkan banyaknya, tapi gawinya dan itu gawinya terlihat. Hadirin wal jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Siti Khadijah radhiyallahu anha berbagai macam keistimewaan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yaitu Allah sendiri titip salam kepada malaikat Jibril kepada Siti Khadijah radhiyallahu anha. Coba pikirkan dia, mana ada manusia yang diberikan titip salam oleh Allah Subhanahu wa taala selain kepada Siti Khadijah radhiyallahu anha. Dan padahal pulang wahai malaikat Jibril lawan Siti Khadijah radhiyallahu anha bahwa aku di surga sudah menyiapkan 1 mahligai untuk Siti Khadijah radhiyallahu anha. Keistimewaan beliau. Allah titip salam, kirim salam lawan Siti Khadijah. Jadi kalau kita memikirkan dan membaca serta menguraikan tentang masalah keistimewaan beliau, itu kata kau kisah banyaknya. Sampai ke mati kayaknya kita, sampai terjadi kiamat tetap ada. Dan makin bertambah-tambah ke kemuliaan dan karamah Siti Khadijah radhiyallahu anha.
Cuma yang perlu kita garis bawahi, apa gerangan yang menyebabkan Siti Khadijah radhiyallahu anha mendapatkan kemuliaan seperti ini? Padahal coba biar suahkah ada terdengar nang an Aisyah an Khadijah radhiyallahu anha, hadis itu daripada Khadijah kan ada, jarang ada. Karena pernah hadis itu riwayatnya yang diriwayatkan dari istri Rasulullah paling banyak adalah an Aisyah, an Hafsah, Aisyah. Sedangkan dari Khadijah al-Kubra, membahasa kitanya dasar kada alim sidin. Siti Khadijah itu bahasa kitanya itu kada alim, kada alimah. Tetapi kenapa Sidin mendapatkan kemuliaan yang luar biasa seperti ini? Satu, beliau adalah orang yang bersifat dengan pemurah. Siti Khadijah radhiyallahu anha kada pamalar, kada engken barajut, kada banyak titik banyu diganggam, kada mau Sidin kayak itu. Semua pegawai beliau, anak buah beliau, kadang nang pernah mengeluh bahwa kayak ini, sakitnya kayak ini, sakitnya tidak pernah. Merasa nyaman, merasa betah, merasa bahagia, ikut serta umpat bagawi lawan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Menurut riwayat, banyak orang mengumpat bagawi lawan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Sambarataan kada ada merasa sakitnya, nyaman sambarataan. Pemurahnya Siti Khadijah ini disalurkan, diarahkan lawan siapa? Lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kuncinya itu diarahkan lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesugihan Sidin itu 100% diarahkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia nak tahulah rahasianya. Kenapa disakumpul tuh pindah sugi-sugi aja orang? Khususnya nang parak lawan rigol almarhum abah guru tuh kenapa? Sekalinya membaya ulun kelitian orang-orang yang ada di lingkaran atau di parak rigol guru sekumpul itu, abah guru sekumpul itu, orang berusaha sekian persen untuk abah guru sekumpul. Kayak itu orang kita nih berusaha sebulan itu nilainya berapa? Nah berapa persen kita serahkan lawan majelisnya para alim ulama dan guru-guru agama. Nah jarang orang ini tergawi dia jarang. Karenanya merasa sayang, merasa lapah. Itu rahasianya. Kenapa tadi? Makanya di lingkungan sekumpul itu, bila ketahuan kelihatan oleh abah guru sekumpul pamalar, suruh Sidin menjauh. Itu persyaratan yang ada di sekumpul situ. Makanya di lingkungan sini membuka itu pengajian saja. Di mana kita masuk ke situ kita makan. Karena ada istilah nang lawang batutupan lu ada. Nah sekarang kita sudah mengetahui bahwa Rasulullah tidak ada lagi kelihatan di mata dia. Namun hakikat Rasulullah dapat kita rasakan dan dapat kita lihat. Siapa sih para hakikatnya Rasulullah ini? Yaitu para alim ulama, wali-wali dan guru-guru agama yang mereka semuanya dapat memusyahadakan, menyampaikan akan agama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, arahkanlah harta kita kepada mereka. Kebanyakan umat Nabi Muhammad itu berpikiran dah nyaman-nyamani guru benerai. Kah, bujur kada menyamani guru benerai, kadanya nang menyamani guru pan luput sebujurnya pian berpikir itu luput.
Jangan disalahkan andai kata guru ada di kampung kita ini kada kita perhatikan, kada kita santuni, kada kita berikan, kada pernah memberi sidin duit. Bisa memberi sidin duit, cuman wayah membaca manakib aja itu gini 10.000 aja juga. Coba dipikirkan tuh nasib guru itu tadi nenang sidin ada beisi dakwah, sidin ada beisi apa orang beisi majelis, dipikirkan. Kenapa? Karena dengan memikirkan itu sidin ini memikirkan nasib umat Nabi Muhammad. Sabarataan dipikirkan sidin. Anak tahu biarlah ulama-ulama wali-wali kada memikirkan diri seorang, tapi yang dipikirkan itulah umat Nabi Muhammad sabarataan. Tapi kirakanlah pian sidin setiap hari membaca Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma jibr ummati sayyidina Muhammad. Tapi kirakanlah sidin membaca itu. Kada tak pikir kita tahu hendak nyaman ya. Imba disuruh gurunya kada hakon sidin wajar. Kenapa sidin pun memikirkan anak buah sidin makan minum bercari juga. Kalau kita sudah memikirkan guru-guru, menyantuni guru-guru, ya para alim ulama dan wali-wali, maka apabila wali dan guru-gurunya sudah kita ganti ulun ini, kadang tapi ngalih kada sebujurnya, kadang tapi ngalih kada. Guru dan ulama itu sebujurnya sering kadang memikirkan duit itu kadang memikirkan, ya kan? Cuman kenapa kita pikirkan duit lantaran dari si anak lawan din. Kira-kira kada makan kalau anak lawan bini ya kan? Mun berdakwah terus saja, nah kabar Rasulullah berdakwah harta Siti Khadijah 2/3 Mekah seumur hidup sidin habis memakan. Kada jadi masalah lagi sidin kada usaha nang ini sidin mana kada rumah menyewa. Sudah hendak bersuruh-suruh lawan ulama itu tadi, lawan guru itu tadi, kan itu memberi apa-apa pulang lawan sidin. Nah jangan disalahkan, orang ada kewajiban juga, ya kan? Pian menyuruh lawan ini minta bacakan manakib misalnya, itu kada kewajiban sidin. Sedangkan sidin di rumah ada beisi kewajiban mau nampakai anak lawan bini. Kada salah sidin memikirkan aku begawi aja, jangan memakani anak bini. Ada hakun sidin misalkan mengajarkan manakib wajar. Kenapa? Karena sidin ada basic tanggungan. Coba lihat akhlak almarhum Gus Rumpul. Setelah beliau meninggal dunia, guru-guru beliau digaji buta sampai wahininya. Sampai wahininya, janda-janda dari guru-guru sidin digaji buta oleh almarhum Gus Rumpul. Sekian persen. Jadi bila pian coba tukar lah, pian coba tukar di perusahaan Al-Jahra, apakah tasbih ka pengeluaran Al-Jahra nih, baju ka, tapih ka. Nah, pian bila nyoba tukar di toko Al-Jahra nah itu sebetulnya membantu almarhum Guru Sumpul menggaji lawan guru-guru sini. Dan bukan hanya itu, para habaib, sarifah-sarifah, janda-janda itu semua. Jadi guru itu ya ibaratnya dibaringi banyak duit itu kada sangin sidin pakai umat Nabi Muhammad lalu dikirakan sidin mikirnya. Cuman kita kada ngerti. Kecuali ulamanya itu adalah ulama ambilin nangkap tujuh manuyuk harta. Hadirin wal hadirat jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu. Jadi intinya arahkanlah harta kita untuk membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sekarang ini yang dilihat mazhar Rasulullah itu adalah majelis-majelis para alim ulama. Mudah-mudahan kita dapat taufik hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita dapat memikirkan membantu akan majelisnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dimanapun majelis tersebut. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin hanya ini yang bisa disampaikan pembacaan manakib kali ini pada saat ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan barakahnya.
dan mudah-mudahan kita dapat mengamalkan dan mempraktikkan di dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita menjadi orang yang beruntung dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Untuk pribadi, andai kata dalam penyampaian ada ucapan, tingkah laku dan perbuatan yang kurang berkenan di hati sampean, yang kurangnya